Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Pasya dengan NPM 2310381. Di sini saya akan menganalisis artikel yang berjudul Fungsi Sosiologi Hukum sebagai Instrumen dalam Konflik Perundang-undangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan tumpang tindih dan konflik antara peraturan yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, tidak sedikit regulasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi inilah yang menunjukkan pentingnya sosiologi hukum sebagai ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan realitas sosial. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi sosiologi hukum sebagai instrumen dalam mengatasi konflik perundang-undangan di Indonesia. Pertanyaan ini menjadi penting karena konflik regulasi dapat mempengaruhi efektivitas penerapan hukum dan menimbulkan berbagai macam permasalahan di masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian menggunakan metode normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma dan peraturan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan doktrin hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Kajiannya tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dan mempengaruhi kehidupan sosial. Melalui pendekatan ini, efektivitas suatu aturan dapat dinilai berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan pendapat Sajipno, Sutadio, dan Eugen Anle yang menempatkan hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Di sini saya akan menjelaskan teori sistem hukum Lawrence Friedman, yaitu menurut Lawrence Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh 3 unsur utama. Yang pertama, struktur hukum, yaitu lembaga dan membentuk dan menegakkan hukum. Yang kedua, substansi hukum, yaitu isi atau aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, budaya hukum, yaitu nilai, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur ini harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Fungsi sosiologi hukum. Sosiologi hukum memiliki beberapa fungsi penting, yaitu mengkaji efektivitas peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi konflik sosial yang muncul akibat penerapan hukum, serta menjadi alat evaluasi terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, sosiologi hukum membantu menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi jembatan antara kepentingan negara dan aspirasi masyarakat. Permasalahan regulasi di Indonesia. Permasalahan regulasi di Indonesia ini masih cukup kompleks. Beberapa masalah yang sering terjadi antara lain tumpang tindih regulasi, munculnya multitafsir hukum, ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyusunan regulasi yang kurang memperhatikan aspek sosiologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembentukan peraturan masih perlu ditingkatkan. Contoh konflik perundang-undangan, salah satu contoh konflik regulasi dapat dilihat pada Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat serta memicu demonstrasi di berbagai daerah. Selain itu, revisi Undang-Undang, KPK, dan RKUHP juga mendapatkan penolakan dari mahasiswa maupun masyarakat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang dibentuk dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Peran sosiologi hukum dalam penyelesaian konflik. Sosiologi hukum berperan penting dalam penyelesaian konflik
perundang-undangan karena mampu mengidentifikasi kebutuhan sosial maupun sebagai dasar pembentukan regulasi. Dengan pendekatan sosiologis ini, hukum dapat disusun secara lebih responsif, mengurangi potensi konflik hukum maupun sosial, meningkatkan partisipasi publik, serta mewujudkan hukum yang lebih adil dan efektif. Analisis artikel. Artikel ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya mampu menghubungkan teori hukum dengan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, memberikan contoh nyata konflik regulasi, serta menunjukkan pentingnya pendekatan sosiologis dalam pembentukan hukum. Namun demikian, artikel ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti minimnya data empiris lapangan, pembahasan studi kasus yang belum mendalam, dan fokus kajian yang masih dominan pada aspek normatif. Kaitan dengan teori Nonet dan Selznick. Menurut Nonet dan Selznick, terdapat 3 tipe perkembangan hukum. Yang pertama, hukum responsif digunakan sebagai alat kekuasaan. Yang kedua, hukum otonom yang berorientasi pada prosedur dan kepastian hukum. Yang ketiga, hukum responsif yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukum responsif dianggap sebagai model yang paling ideal karena mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dan menciptakan keadilan yang lebih substantif. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dari pembahasan yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa konflik perundang-undangan di Indonesia ini masih sering terjadi akibat adanya regulasi yang belum sepenuhnya memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki peran penting sebagai instrumen untuk menilai efektivitas hukum dan memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan sosiologi hukum diharapkan dapat terwujud hukum yang responsif, adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.